Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesempatan untuk berkumpul di masjid ini. Sholawat serta salam mari kita tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, teladan terbaik bagi umat manusia. Mari kita tingkatkan rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan senantiasa mengikuti sunnah-sunnah dan tuntunannya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah, kehidupan dunia ini dihiasi dengan berbagai macam kesenangan. Karena memang begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakannya sesuai dengan fitrah manusia. Dan setiap kita pastilah menginginkan bisa meraih kesuksesan duniawi ini dalam berbagai ukuran yang konkret seperti memiliki keluarga yang lengkap, ada suami, istri, dan anak-anak. Dipenuhi kecukupan harta dan tercapai setiap yang diharapkan dari berbagai kesenangan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbish syahawati min nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati min dabi wal fiddati wal khayril musawwamati wal an'ami wal harfi dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah yang tempat kembalinya baik surga. Quran Surat Al-Imran ayat 14. Demikian menggiurkan dunia ini sehingga seringkali kita berupaya mengejarnya untuk bisa mewujudkan impian itu yang terkadang menjadikan lupa akan hakikat hidup di dunia yang sebenarnya merupakan sebuah ujian. Tetapi Allah mengingatkan kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'lamu annamal hayatud dunya 'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awladi kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfara'an thumma yakunu hutaman wa fi akhirati 'adabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwanun wa mal hayatud dunya illa mata'ul umur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah mata
antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadikan kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran Surat Al-Hadi ayat 20. Hadirin yang dimuliakan Allah, betapa dahsyatnya godaan kesenangan dunia sehingga sebagai orang yang semula terhormat dan disenangi masyarakat akhirnya tergelincir melakukan tindakan dosa, melanggar hukum, dan justru berakibat menghinakan dirinya sendiri. Namun saudara-saudariku, kita harus ingat bahwa kehidupan di dunia ini sangat terbatas. Terkadang kita terlalu sibuk mengejar impian dunia, namun lupa bahwa tujuan utama hidup kita adalah meraih kebahagiaan yang abadi di akhirat. Ketika kita terlalu terikat pada dunia, kita akan merasa kehilangan arah dan makna hidup yang sebenarnya. Kita seringkali terlena dengan kesenangan yang ada hingga lupa bahwa waktu kita di dunia ini semakin berkurang setiap detiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa." Katakanlah, sesungguhnya di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Dunia adalah tempat sementara yang penuh dengan godaan dan ujian. Banyak di antara kita yang terlarut dalam kenikmatan dunia, terkadang lupa bahwa hakikat dunia ini hanyalah persinggahan yang sangat singkat. Dunia hanyalah sarana, bukan tujuan, dan kita hanya akan tinggal sebentar saja. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka ghairibun aw 'abiru sabil." Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau seorang musafir. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maksudnya, kita di dunia hanya sebentar, sebagaimana orang yang lewat di jalan, atau seperti musafir dan pasti akan segera kembali ke rumah tempat tinggal masing-masing. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa akhirat adalah kehidupan yang abadi, yang jauh lebih utama dan lebih kekal daripada dunia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Quran Surat Al-Alaq ayat 17. Akhirat adalah tujuan utama kita sebagai umat Islam. Semua amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak. Kita harus selalu ingat bahwa setiap langkah yang kita ambil di dunia ini harus mengarah kepada kebaikan yang akan kita petik hasilnya di akhirat. Oleh karena itu, dalam menjalani kehidupan dunia, kita harus bijak dan tidak terperangkap dalam kenikmatan yang fana. Dunia bukanlah tujuan utama kita, melainkan sarana untuk mencapai kebahagiaan yang abadi di akhirat. Jika kita sadar bahwa dunia ini hanyalah sementara, maka sudah seharusnya kita mengubah cara pandang kita terhadap dunia. Jangan sampai dunia menguasai hati kita sehingga kita melupakan tujuan hidup yang sesungguhnya. Dunia adalah ladang amal, tempat kita menanam kebaikan yang akan kita petik hasilnya di akhirat. Sungguh, waktu yang kita miliki di dunia ini sangat singkat. Setiap detik yang berlalu tidak akan kembali lagi. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah, berbuat kebaikan kepada sesama, dan mendekatkan diri kepadanya. Jangan sampai kita menunda-nunda amal soleh, karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ihtanim khamsan wala khamsi, syababaka qabla haramika wasif
wasihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla syaghlika, wa hayataka qabla mautika. Memanfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. 1. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. 2. Waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. 3. Masa kayamu sebelum masa kefakiranmu. 4. Masa luangmu sebelum masa sibukmu. 5. Hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis ini mengingatkan kita agar memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk meraih keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Kehidupan dunia adalah ujian. Apa yang kita lakukan di dunia ini akan menentukan nasib kita di akhirat. Maka kita merenungi, apakah selama ini kita sudah menyiapkan bekal yang cukup untuk kehidupan yang kekal di akhirat. Menuntut ilmu, menjaga sholat, berbuat baik kepada orang tua, keluarga, dan sesama. Semua itu adalah bekal yang akan menyelamatkan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana sikap yang terbaik bagi kita dalam menyikapi kehidupan dunia ini? Pertama, hidup di dunia ini hanya sementara, sebagai tempat transit yang kemudian akan ditinggalkan. Maka hendaknya selalu bersiap diri untuk meninggalkannya dan kerjakan sesuatu amalan yang terbaik selama masih diberi hidup di dunia. Kedua, dunia ini sebagai ujian dalam berbagai keadaan, suka maupun lapang, suka maupun juga lapang ataupun sedih, terpaksa ataupun sukarela. Apakah kita masih ingat dan tetap beriman kepada Allah, sehingga setiap perbuatan kita akan menjadi bernilai ibadah. Ketiga, meskipun kehidupan dunia ini sangat singkat, tetapi akan menjadi sangat berharga bila semua dalam perilaku kita didasari ilmu dan hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang dilakukan dan diraih dalam hidup ini diniatkan sebagai bekal memasuki kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Oleh karena itu, mumpung kita masih hidup, saya ulangi, mumpung masih kita hidup, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya umur kita. Jangan terperdaya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon ada kurang yang tidak terucap, mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita dan menjadi renungan bersama. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.